Para pemirsa, jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya guys. Jadi itu. Untuk topik kita pada sore hari ini, ya kita akan membahas tentang salah satu berita yang sempat viral, yaitu mengenai salah satu selebgram yang memang dia itu kabur guys dari tempat karantina. Nah, itu. Dan untuk topik kita pada sore hari ini, itu saya juga tidak sendirian ya membahasnya bersama dengan teman atau rekan saya, yaitu Erika. Nah, Erika kan sempat membaca ya, tadi itu terkait dengan berita dari selebgram ini yang memang dia kabur dari tempat karantina. Sebetulnya gini Erika, apakah sebenarnya karantina yang ada di negara kita itu kurang pas sih, sehingga itu dia kabur. Karena kalau kita lihat yang namanya karantina itu, sepengetahuan saya, sudah ada regulasi yang mengatur sejak adanya COVID-19 ini, sejak pandemi inilah. Kemudian kedua juga dari pihak pemerintah juga itu adalah semacam fasilitas free. Jadi kita pun juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk karantina. Apakah kemudian tempat karantinanya ini kurang pas atau gimana sehingga si selebgram ini kok kabur dari pada saat proses karantina? Seperti itu. Kalau aku baca dari media-media sih rasanya bukan karena fasilitasnya ya Koi, tapi emang niatnya nggak mau karantina gitu. Karena entah kenapa mungkin dia lagi ngejar setoran untuk bikin konten, jadi mau nggak mau juga harus cepet-cepet pergi. Cuman kalau aku bilang secara pribadi sih mestinya kalau emang dia ngejar untuk konten dan harus pergi di suatu tempat, iya mestinya dia sudah punya schedule kan. Seandainya dia dari luar negeri, berarti kan karantina 14 hari. Kemudian untuk kontennya berarti harus dikerjakan tanggal sekian. Biasanya kan gitu. Apalagi dia sudah punya manajer kalau untuk suatu selebgram atau apa, biasanya mereka punya tim sendiri untuk itu. Cuman kalau aku bilang pribadi sih dasarnya emang dia nggak mau karantina kayak gitu, dan itu terus terang sedikit apa ya, kurang bijaksana, karena begitu dia pergi di suatu tempat atau suatu negara, apalagi semua orang tahu Amerika itu lagi secara umum terbuka untuk pelancong siapa aja ya, berarti kan dia high risk untuk terkena atau membawa virus COVID. Mungkin dia tidak menunjukkan gejala. Kalau sekarang kan lebih banyak kayak gitu kok. Jadi dia tidak menunjukkan gejala, tapi habis itu dia menularkan virus itu ke orang-orang terdekatnya. Mestinya dia aware, apalagi dia sudah anak-anaknya juga masih kecil kan. Kalau aku seandainya aku punya anak kecil-kecil sih, kalau aku bilang mending aku karantina 14 hari daripada aku pulang dari luar negeri terus aku nularin anak-anakku atau nularin orang-orang di rumah, itu lebih riskan kan gitu. Cuman ya aku nggak tahu sih pertimbangannya dia kenapa sampai dia kabur dari karantina. Itu sedikit bombastis kalau orang-orang bilang, apalagi tempat karantinanya adalah tempat karantina yang sebenarnya ditujukan bukan untuk level-levelnya mereka gitu loh. Itu tempat karantina untuk TKI, untuk pelajar yang emang fasilitas dari pemerintah tanpa harus membayar kan gitu. Sedangkan mereka ini bukan pekerja luar negeri, bukan student luar negeri gitu kan. Jadi semestinya dia harusnya karantina di hotel yang notabene-nya harus membayar kayak gitu. Jadi memang kan kalau kita lihat lagi memang secara tempat karantina, ya itu pun istilahnya berlaku secara umum ya buat TKI juga. Jadi ya kalau dibilang secara standarnya sudah oke versi kita punya pemerintah kan begitu. Jadi ya istilahnya nggak ada semacam alasan untuk
kurang nyaman atau gimana, karena itu udah mengikuti kebijakan kita punya pemerintah, emang seperti itu kan gitu, Erika. Nah, kemudian Kalau istilahnya, masalah kurang nyaman sih mungkin bisa ke hotel sih kok. Kalau emang dia isunya tadi dia bilang, aduh kurang nyaman, ya udah pergi aja ke hotel. Kalau di Jakarta banyak kok hotel bintang 5 yang dibuat karantina, ya udah pergi aja ke sana. Makanan juga mereka otomatis sesuai selera ya, gitu bisa ya, order mau makan apa, nggak kalau mungkin di karantina yang di Wisma itu mungkin ya makan seadanya apa yang dikasih kan gitu. Kalau emang mau milih-milih mau apa kok lebih comfort atau apa ya, udah langsung aja check-in di hotel bintang 5 14 hari kan gitu. Tinggal ntar bayarnya berapa kan gitu. Kalau aku bilang kalau dibilang aduh kurang nyaman itu bukan alasan sih kok, karena hari gini nih ya kalau mau nyaman ya emang harus mengeluarkan duit lebih banyak kan gitu. jadi memang istilahnya kalau yang namanya tempat karantina itu, ya kita bisa mengajukan opsi, misalkan kalau kurang nyaman juga kita bisa memilih tempat hotel yang menjadi rujukan pemerintah itu untuk karantina selain Wisma kan begitu ya, Erika. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kan istilahnya si selebgram ini kan ada sanksi kan, jadi dia itu terancam sanksi hukuman penjara juga yang cukup lumayan, yaitu sekitar setahun untuk masa hukuman kan begitu. Kenapa kemudian sebetulnya terkait dengan para pelanggar yang seperti ini itu sanksi hukumnya itu cukup ringan atau memang kurang berat, Erika? Gimana? Kalau aku bilang kurang berat sih kok, karena ini untuk apa ya? Maksudnya ini untuk kepentingan bersama gitu loh. Kalau hukumannya ringan cuma setahun, berarti kan ya kita bisa tahu kalau kayak gini kan dia masih kasarannya masih tersangka pun tidak ditahan kan gitu. Kalau seandainya hukumannya lebih dari 2 tahun kan akhirnya dia ditahan loh. Kalau aku bilang kasih hukuman aja 3 tahun gitu kan. Meskipun nanti mungkin putusannya nggak sampai 3 tahun kan gitu. Cuman biar dia tetap ditahan gitu loh. Biar yang lain tuh menjadi contoh supaya nggak gampangin lah. Maksudnya ya mau traveling lah, sok-sok apa upload lah apa yang kayak gitu-gitu tuh aku bilang sih mungkin harus dicermati ya. Maksudnya ya boleh lah gitu loh demi konten lah demi apa ngejar kerjaan atau apapun. Cuman kembali lagi kalau itu suatu regulasi mengharuskan kita karantina ya diikutin. Di Indonesia ini enak loh, kok hotel bisa milih loh. Coba kalau di Australia apa hotel itu mereka ditunjuk ya udah harus masuk situ, nggak ada. Oh, aku nggak comfort di sini, nggak ada cerita kayak gitu. Jadi kalau istilahnya secara kebijakan, kalau di luar negeri memang kita justru tidak memiliki hak untuk memilih ya, Rika, yang mana yang oke, yang enggak. Justru kalau di Indonesia kita bisa mengajukan opsi kan gitu, mau karantina di Iya. mana, dan juga bisa juga Hotel bisa karantina. milih, lokasi bisa milih, ya kan? Mau kurang apa coba? Indonesia ini enak loh, karantina gitu kok masih. Jadi dapat dikatakan itu lebih apa namanya leluasa lah kita untuk memilih tempat yang nyaman ya untuk melakukan karantina. Kan gitu. Nah, kemudian kita kembali kepada case-nya, Erika. Kan memang case ini kan langsung viral ya, begitu memang ada yang lepas dari masa karantina. Nah, sebetulnya apakah kemudian kita punya pemerintah ini juga perlu berbenah apa enggak sih, Erika? Karena kan ini juga melibatkan otomatis juga dari orang-orang yang menjaga juga tempat tersebut dan juga pihak-pihak terkait yang memang itu bisa meloloskan dia dari tempat karantina. Nah, kemudian di sini tuh kita punya pemerintah itu perlu nggak sih mulai sekarang itu mungkin membenahi ya terkait dengan personilnya, dalam arti istilahnya terkait dengan orang-orang yang seperti apa yang memang itu dia itu boleh menjaga tempat karantina seperti itu. Kalau
kalau aku bilang untuk aparat yang jaga sih rasanya ya kita tahu sendiri kalau di Indonesia ini untuk aparat ya sudah begitulah aku. Maksudnya ya kalau ada celahnya ya pasti aja gitu loh. Hmm. Ya kalau aku bilang sih harus balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus aware kalau karantina itu penting dan mandatory untuk dilakukan, apalagi setelah traveling dari luar negeri. Nggak usah ngomong luar negeri, yang domestik aja kalau itu daerah yang levelnya tinggi itu mau nggak mau, kalau aku pribadi sih Sani, aku habis traveling ke level yang tinggi, aku pasti karantina mandiri di rumah gitu kan 14 hari supaya kalau toh terjadi sesuatu itu aku nggak nularin teman-temanku atau orang kantor kayak gitu. Ya aku bilang gitu tuh, kalau masalah penjagaan, masalah itu semuanya sih aku bilang sih sudah oke loh. Indonesia ini semuanya sudah dibanding negara lain ya, Indonesia ini sudah paling enak loh untuk karantina gitu kok ya, masih Kabur. kurang. Jadi memang itu salah satu hal yang bersifat wajib ya. Jadi memang itu penting juga untuk istilahnya penanggulangan terhadap pandemi ini kan gitu. Jadi biar istilahnya wabah ini pun juga bisa teratasi dengan baik dan maksimal kan begitu Erika. Nah kemudian juga istilahnya kan kalau kita lihat lagi juga memang case ini kan istilahnya viral juga, memang ada beberapa orang yang juga merasa unfair ya, karena mereka juga yang datang dari luar negeri juga harus karantina dan segala macam. Nah ini kok enak, sudah bisa kabur langsung cus, bahkan bisa menempuh penerbangan yang istilahnya bagi mereka yang belum karantina itu nggak bisa, kan begitu Erika. Jadi di sini juga menimbulkan, pertama juga dari mereka yang merasa pertama itu iri juga, ini juga apakah juga kemudian salah satu kegagalan sistem juga dalam karantina, kemudian juga apakah kemudian di sini juga memang kita punya pemerintah ini juga kurang fair juga dalam memberikan kebijakan, karena memang dia kan istilahnya menimbulkan banyak spekulasi yang memang ada, bisa jadi memang kita punya pemerintah juga kurang dalam memberikan kebijakannya seperti itu. Karena kemudian apakah di sini kemudian kalau kita kembali kepada aturan dari karantina itu sendiri, apakah sebetulnya kita punya aturan karantina itu, kalau menurut pendapat Erika sendiri ya, itu sebenarnya cukup enak dalam arti gini, istilahnya tidak memberatkan, kan juga toh juga kita bisa milih tempatnya, dan itu pun juga diakomodasi semua sama kita punya pemerintah kan gitu. Ataupun sebenarnya kurang nggak sih Rika terkait dengan kita punya pemerintah ini dalam memberikan kebijakan terkait dengan karantina sendiri seperti itu. Kalau untuk kebijakan pemerintah sih, kalau aku bilang ya Indonesia ini enak banget ya kok kalau karantina. Itu tadi aku bilang apa, kalau 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 di Indonesia ini karantina bisa milih loh, mau di hotel mana ya kan, ya booking sendiri, nanti kita tinggal info gini-gini. Itu buat aku itu sesuatu yang luxury loh. Kalau di luar negeri itu aku itu nggak begitu, ya udah mereka begitu masuk karantina langsung mereka di pick up dari airport, dimasukin bus, ditaruh di hotel, hotelnya nggak bisa milih, ya udah mana dapatnya menurut local authority-nya mana, ya udah mereka taruh di situ, nggak ada cerita milih, oh aku mau di Sheraton, oh aku mau di Hilton, nggak ada cerita kayak gitu gitu. Jadi kalau aku bilang ya sudah sewajarnya dan sepatutnya untuk mensyukuri, dan emang harus karantina 14 hari, dan kalau seandainya sampai dia kelolosan kayak gitu ya bukan masalah, ya namanya celah pasti ada gitu loh untuk hal-hal seperti itu. Cuman ya balik, kalau aku bilang ya balik ke diri kita sendiri sih gitu loh. Jangan kita demi sebuah konten terus kita merugikan orang banyak dan akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial atau ketidakadilan di masyarakat, kan akhirnya masyarakat merasa ini tidak adil gitu loh, padahal kalau kita dari luar negeri terus
kita naik pesawat domestik itu mestinya kan pakai aplikasi Peduli Lindungi toh, mestinya Iya, itu keluarnya merah karena dia belum karantina kan gitu. Tapi kenapa di kelolosan akhirnya dia bisa naik pesawat, itu sesuatu yang oh berarti mungkin dia nggak pakai aplikasi langsung naik-naik aja ke pesawat kayak gitu. Jadi mungkin ya aku nggak tahu sih, banyak pihak sih di sini yang perlu dicermati gitu loh untuk sebuah case yang membuat kegaduhan di masyarakat. iya. Jadi kan memang kalau dilihat lagi ya, dari sisi kebijakan udah cukup baik ya Rika. Jadi memang udah bisa milih Hmm. karantina dan segala macam. Dan juga kalau dari sistem pengamanannya, secara sistem aplikasi itu juga memang kita juga tidak bisa istilahnya apa namanya melewati bypass dari bandara tersebut kalau emang Hmm. itu kita belum karantina kan begitu. Jadi kalau dibilang Hmm. secara Hmm. sistem pun ya kita punya pemerintah juga sudah berusaha bagaimana memaksimalkan terkait dengan pencegahan agar orang-orang yang memang tidak mau karantina ini mereka tidak bisa sampai lepas karena begitu. Kalau lepas berarti di sini ada unsur yang namanya orang-orang yang terlibat secara dalam dan begitu. Jadi ada orang-orang dalam memang Hmm. mereka itu terlibat terkait dengan penyalahgunaannya kan begitu. Nah, Hmm. kita lagi kembali kepada case-nya ini kan memang melibatkan orang-orang dalam ya tadi itu. Nah, sebenarnya Iya. apakah kemudian kita punya regulasi itu juga perlu nggak sih kayak Erika kita juga memberikan sanksi yang sama terkait dengan orang-orang dalam ini mungkin istilahnya kalau dilihat lagi kan dalam aturan karantina itu pun juga yang untuk masa tahanan setahun itu pun juga mereka bagi yang melanggar. Nah, kalau kemudian di sini terkait dengan pihak-pihak yang meloloskan ini itu juga apakah juga turut nggak sih Erika terancam dengan sanksi pidana seperti itu? Rasanya ada sanksi pidana dan dari instansi masing-masing, cuman aku nggak begitu aware kok Hmm. berapa-berapanya ya. Maksudnya kalau di pidana berapa lama kayak gitu-gitu. Cuman kalau aku taunya sih biasanya dari instansinya pasti ada sanksi lah gitu loh. Hmm. Nggak usah ngomong ngeloloskan seseorang untuk tidak melakukan karantina. Orang TikTokan aja udah kena demo promo demo jabatan ya kan gitu. Jadi kalau Hmm. aku bilang sih pasti mereka ada sanksi-sanksi dari instansinya. Hmm. Jadi memang kalau secara instansi ya udah pasti ada sanksinya ya Rika, baik sanksi pidananya maupun sanksi Mm-mm. secara administrasinya kan begitu. Nah, kemudian kalau kita lagi kan memang secara istilahnya regulasi itu kan juga memang cukup banyak kan memang mengatur mengenai karantina ini itu juga ada undang-undang tentang wabah memang harus secara khususnya kan begitu. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri nih, Mm-mm. kan memang kita punya pandemi ini kan sudah hampir berjalan itu kurang lebih 2 tahun ya, kan begitu. Nah, Iya. kemudian Mm-mm. selama masa pandemi ini, kalau menurut pendapat Erika sebetulnya secara sistem ataupun penanggulangan itu, apakah kita punya pemerintah ini sudah cukup baik nggak sih Erika dalam untuk menekan angka COVID dan segala macamnya seperti itu? Kalau untuk penanggulangan sih kalau aku bilang udah bagus ya kok, karena kita bisa lihat tadinya dari kita PPKM level berapa 4 sekarang udah Hmm. level berapa 2 apa level 1 di Surabaya. Hmm. Dan yang terinfeksi per harinya juga tadinya yang di atas 50.000 sekarang sudah di bawah 1.000. Itu kalau aku bilang bagus, cuman isunya takutnya ke depan karena masyarakat ngerasa oh ini pandemi sudah berlalu kayaknya Hmm. kan, orang-orang sudah mulai lengah gitu kan. Itu yang justru sedikit menakutkan karena menurut prediksi nanti kan rencananya ada wave ketiga mungkin di akhir tahun. Kalau aku bilang sih ya kalau aku bisa saranin sih PPKM-nya jalan terus aja sampai tahun depan. Meskipun itu sedikit merepotkan banyak pihak, tapi ini demi kepentingan kita bersama kayak Hmm. gitu. Jadi kalau emang secara istilahnya sepanjang masa juga
pandemi ini kan juga kita punya pemerintah juga sudah cukup ya maksimal dalam hal memberikan berbagai macam kebijakan agar pertama itu terkait dengan penanggulangan wabah ini ya memang biar efektif itu bagaimana dari mulai PPKM dan segala macam kan begitu Rika. Hmm. Dan kemudian kalau memang Hmm. kita lagi kan memang istilahnya pandemi sudah memang berumur sudah hampir 2 tahun lebih kan begitu. Nah, apa kemudian di sini tuh sekarang itu kalau dilihat lagi apakah kemudian dengan adanya selebgram ini yang kabur dari karantina itu juga menandakan si Erika kalau memang istilahnya apakah dari sisi ekonomi ini pun juga kurang karena kan kalau selebgram ya hidupnya juga dari media konten kan begitu. Nah, apakah kemudian di sini karena memang kena dikejar setoran atau gimana sehingga apa sampai dia itu apa ya kabur begitu dari karantina. Iya, kalau aku bilang ya balik itu tadi kok, di mana-mana kalau orang kerja pasti sudah punya schedule. Mestinya dia pulang dari luar negeri harusnya schedule 14 hari itu mestinya sudah ada schedule-nya dia. Kalau seandainya dia sampai kabur itu bukan, kalau aku bilang sih bukan kejar setoran sih gitu loh. Ya emang dia dia tidak taat aturan. Jadi emang secara schedule juga udah ada ya, kalau emang semua yang pulang dari luar negeri udah pasti dia itu akan mengalami karantina kan begitu, yaitu 14 hari kan begitu Rika terkait dengan masa karantina ini. Jadi ya maksudnya tidak ada semacam alasan kalau memang dia itu harus kejar setoran kan dia tahu kan begitu dia sebelum landing di negara kita dia Iya. tahu terkait dengan kebijakannya kan gitu. Hmm. Nah, kemudian istilahnya kalau pengetahuan Erika ini kan kita juga bisa memilih karantina secara mandiri, misalkan kita karantina mandiri itu di rumah pribadi. Apa kemudian di sini perlu nggak sih selain hotel itu kita juga kita punya pemerintah ini juga memperbolehkan kita karantina di rumah deh daripada kamu mungkin apa khawatir ya kalau di hotel mungkin takut kurang bersih atau gimana sehingga kamu boleh karantina di rumah. Gimana Erika? Kalau karantina mandiri itu biasanya, yang aku tahu ya, untuk karantina mandiri itu kemarin sempat ada, tapi untuk yang terkena COVID waktu itu zaman rumah sakit masih penuh-penuhnya gitu, akhirnya boleh karantina mandiri di rumah dengan nanti ada dokter yang visit seperti itu. Cuman kalau aku bilang kalau dari luar negeri itu gimana-mana ya, ya kecuali dia di rumah sendirian itu lain cerita. Cuman rasanya kalau orang Indonesia jarang banget di rumah sendirian, nggak ada orang lain, bener nggak? Mereka pasti nggak. Kalaupun rumahnya itu cukup luas, itu biasanya juga ada pembantu, ada supir kayak gitu. Jadi nggak mungkin juga mereka di rumah sendirian. Kalau aku bilang sih rasanya nggak deh, daripada nanti akhirnya menulari yang lain gitu loh. Kalau aku bilang mending bayar aja di hotel berapa, tapi orang di rumah aman kayak gitu. Daripada maksa pulang ke rumah, habis gitu orang satu rumah yang terkena imbasnya. Mungkin kita nggak kerasa loh, maksudnya kita waktu pulang rasanya sehat-sehat aja, nggak apa-apa lah gini gitu, nggak demam, nggak apa, nggak batuk, nggak apa. Cuman habis itu ternyata kita yang bawa virus, begitu nyampe rumah ternyata orang rumah yang rentan kan gitu loh, akhirnya orang rumah yang terkena COVID. Jadi memang salah satu bentuk upaya preventifnya ataupun pencegahannya juga memang istilahnya ya kenapa kok kita punya pemerintah ini istilahnya kalau menuju rumah pribadi itu pun juga memang pada saat hospitalnya pun penuh kan gitu. Kalau untuk karantina memang mereka diarahkan kalau nggak ke tempat wisma ya hotel kan begitu Erika terkait dengan yang memang menjadi rujukan kita punya pemerintah dengan harapan ya kalau emang itu istilahnya pertama nggak sampai menulari orang yang di rumah kan begitu Erika. Gitu. Nah kemudian istilahnya kalau Erika juga sempat lihat lagi kan memang yang namanya karantina itu juga istilahnya sudah berlaku secara universal kan juga Erika juga
sempat bilang tadi yang kalau di luar negeri juga sama, ada masa karantina juga. Nah, apa kemudian di sini itu sebetulnya karantina sendiri yang memang secara sudah universal ini kemudian itu perlu nggak sih Erika? Itu memang ada bentuk semacam seperti apa ya? Penyeragaman di antara negara yang satu dengan negara lain itu mereka itu pun juga menyeragamkan terkait dengan masa karantinanya ataupun terkait dengan tanda karantina. Jangan sampai istilahnya orang itu kemudian menjadi semacam apa ya, kayak istilahnya kok ketika dia ingin bepergian ke misalkan mau ke luar negeri itu dia menjadi kebingungan Erika terkait dengan standar istilahnya karantinanya gitu. Kalau aku bilang nggak bisa sih kok untuk menyamakan semua negara untuk dengan apa ya prosedur karantina yang sama karena tiap negara biasanya punya pertimbangan masing-masing. Nggak usah ngomong negara. Ini kebetulan aku udah berapa tahun stuck di Indonesia kan. Di Australia itu antara provinsi itu beda-beda gitu loh. Mereka punya regulasi untuk karantina itu beda-beda gitu. Ada yang bilang oke, kamu boleh masuk ke areaku gitu. Habis itu begitu kita ngelanjutin ke tempat lain, oh kamu harus karantina 14 hari. Oh kamu nggak boleh ke sini. Itu tiap provinsi aja beda-beda gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya untuk menyamakan semua negara dengan regulasi untuk karantina yang sama itu agak susah karena mereka punya pertimbangan masing-masing kalau aku bilang kayak gitu. Mungkin fasilitas medical yang kurang memadai dekat airport atau mungkin mereka punya tracing masih belum bagus kayak gitu-gitu. Jadi untuk menyamakan tuh masih agak susah sih kok. Jadi memang kalau dibilang lagi secara kebijakan juga masih belum bisa ya untuk menyamakan standar internasional terkait dengan regulasinya. Jadi itu juga masih banyak sekali istilahnya perbedaan terkait dengan medicalnya juga, terkait dengan juga kelengkapan alatnya yang memang itu juga memang mempengaruhi terkait dengan baik itu pencegahannya maupun untuk pemulihannya terkait dengan pandemi ini kan begitu Erika. Nah kalau misalkan kita lihat lagi kan juga yang namanya karantina ini juga memang tidak terlepas dari vaksin juga kan begitu kan juga di beberapa edisi yang lalu kita sempat membahas tentang vaksin juga terkait dengan pandemi ini. Sebetulnya kalau dalam tempat karantina sendiri itu belum nggak sih Erika, misalkan untuk istilahnya biar lebih mensecure ya terkait dengan orang-orang yang datang maupun pergi dari zona karantina itu perlu nggak sih ada semacam mungkin pengecekan terkait dengan antibodinya ataupun mungkin terkait dengan istilahnya vaksin tambahan untuk mereka itu ketika ingin bepergian maupun tiba di dalam zona karantina seperti itu. Kalau vaksin tambahan rasanya masih belum ya kok karena kita tahu sendiri untuk kapasitas vaksinnya sendiri juga masih limited kan. Indonesia ini yang full vaksin dua kali aja cuman sekarang masih di bawah 30%. Sedangkan untuk yang vaksin pertamanya masih di kisaran 50%. Jadi kalau aku bilang kalau untuk ngelakuin vaksin tambahan atau booster kayaknya kalau di Indonesia sih belum gitu loh. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi memang istilahnya secara kalau dibilang vaksin tambahan memang belum ya. Kalau juga istilahnya kalau untuk vaksin kedua juga masih dalam progres untuk penyelesaian kan begitu Erika. Nah, aku kemudian kalau menurut pendapat Erika sendiri kan Erika juga memang mengalami stuck juga kan di negara ini kan begitu. Apa kemudian sekarang istilahnya yang menjadi kalau mendapat Erika sendiri itu sebetulnya apa sih istilahnya saran dari Erika ini buat pemerintah maksudnya agar pertama itu orang-orang yang memang nomaden ataupun yang memang dia itu berpindah-pindah tempatnya itu istilahnya tidak terhambat terkait dengan
kebijakan pandemi ini seperti itu? Aku nggak bisa ngomong pemerintah Indonesia ya. Kalau pemerintah Indonesia sih open banget kok. Maksudnya ya mau kemana ya terserah gitu. Cuman masalahnya sekarang kan kalau aku sih terus terang pemerintah Australia, karena pemerintah Australia yang restricted banget gitu loh. Kayak sekarang mereka buka flight juga yang international border dibuka cuman di 2 kota besarnya aja, yang itu notabene jauh banget dari Surabaya. Dan kalau mau ke situ pun aku harus transit mungkin sekitar 3 kali transit baru nyampe ke sana kayak gitu. Jadi ya kalau Indonesia sih aku bilang sih udah oke, dan mereka dari untuk internasional arrival-nya sementara yang dibukakan dari Jakarta. Kalau aku bilang itu sudah bagus sih dengan cara seperti itu, berarti kan kita otomatis bisa memaksimalkan kita punya SOP untuk karantina, terus kita bisa ngecekin siapa aja yang ke luar negeri, kayak gitu-gitu. Jadi aku bilang sih untuk pemerintah kita udah bagus. Jadi memang kalau dilihat lagi secara kebijakan maupun pelaksanaan juga udah oke ya untuk kita punya pemerintah. Jadi ya memang yang menjadi istilahnya perbedaan hanyalah kebijakan aja yang di negara kita dengan yang di negara lain itu berbeda-beda kan begitu. Ada yang masih istilahnya melakukan semacam istilahnya apa yang namanya membatasi ya terkait dengan kunjungan. Kalau di negara kita mungkin lebih condong kepada tracing-nya ataupun pemeriksaannya begitu. Nah, kemudian untuk konklusinya ini, kesimpulannya buat tema kita pada sore hari ini apa, Rika, buat para netizen? Kalau aku bilang mungkin kita harus sedikit melakukan perubahan untuk peraturan masalah karantina ini kok. Mungkin sedikit lebih berat untuk sanksi-sanksinya, sehingga untuk orang yang mau melanggar pun jadi berpikir 2 kali atau 3 kali sebelum melakukan hal itu. Kalau aku bilang gitu sih. Kalau dari saya pribadi ya guys, terkait dengan konklusinya itu adalah pertama, karantina itu memang wajib guys. Jadi jangan menjadi beban bagi para netizen yang bepergian maupun yang datang ke negara ini. Karena memang itu menjadi kebijakan juga, dan sekaligus itu juga memang bertujuan juga mengamankan diri kalian maupun orang-orang yang ada di sekitar kalian, biar pandemi ini cepat berlalu. Seperti itu guys. Oke, bagi yang sudah nonton, jangan lupa like, kemudian komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi yang berikutnya guys. Bye-bye.